Oke guys, kita mau bahas kembali tentang aplikasi BitNasdaq Mining ya guys. Ini apakah salah satu pertanyaan yang mewakili dari teman-teman semuanya? Ini pertanyaan dari Bang Johnny Rembo. Ya katanya sih kalau di burn terus buat hash rate kapan punya tokennya bro? Nah, ini memang sebuah pertanyaan atau komentar yang sering masuk di kolom komentar ya guys, dan juga di dalam grup GF Network. Nah, oleh karena itu aku mau jawab, cuman sebelumnya nih guys, aku mau kasih dana kaget buat teman-teman yang aktif komentar, like, dan share, serta ikut join di grup Telegram GF Network. Aku punya beberapa video yang nanti teman-teman itu juga bisa ikutan aktif di sana. Silahkan cek video-videoku, nanti aku akan kasih linknya ya untuk diklaim dana kagetnya, dan aku akan coba rutin ya guys setiap minggu untuk membagikan dana kaget buat teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, kita coba untuk jawab ya pertanyaan dengan aplikasi BitNasdaq ini, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah, jadi memang benar sekali sebuah komentar dari Bang Johnny Rembo ya mengenai mining di aplikasi BitNasdaq. Karena kalau teman-teman yang baru join atau belum ngerti ya, silahkan join aja. Di sini teman-teman itu bisa ikutan mining atau menambang kripto untuk menghasilkan ya mendapatkan token BNK. BNK itu tokennya si BitNasdaq ini guys. Nah, memang guys ya, permasalahan yang sering timbul atau yang sering dialami oleh para pemula yang mungkin baru aja join konsep mining seperti ini, dia tuh selalu merasa mungkin karena tiap hari kita harus nge-burning ya. Kenapa kok harus di-burning ya? Itu alasannya cuma satu guys. Karena setiap hari hash rate di sini itu guys, kamu harus ngebakarnya dengan menjual token BNK guys. Ya, jadi kamu harus punya token BNK dulu, kemudian merubahnya menjadi hash rate. Nah, hash rate itu adalah kecepatan penambangan. Jadi seolah-olah BNK itu adalah uangnya. Ya, kamu belikan bensin ya. Habis itu bensinnya itu adalah hash rate-nya itu tadi, guys. Nah, di situ fungsinya untuk apa? Ya, semakin banyak hash rate-mu, maka kecepatan penambanganmu juga semakin besar, guys. Contoh ya, guys, di sini kalau kamu perhatikan di sini aku sudah punya berapa nih, guys? Sekitar 21 juta hash rate, guys. Jadi memang cukup banyak sekali, dan kemarin sempat aku bikinkan juga kalkulatornya. Kalau teman-teman itu ingin menghasilkan BNK per harinya berapa, aku sudah bikinkan tools gratis. Teman-teman bisa simak videonya ya, yang ini. Teman-teman bisa ikuti cara menggunakan tools dari BitNasdaq kalkulator yang aku bikinkan buat teman-teman semuanya. Nah, jadi gini guys, kalau abangnya ini ya mungkin teman-teman juga ngerasa kalau dibakar terus ya tentu nanti aku nggak punya token BNK dong ya. Bener itu guys, itu nggak salah, menurutku juga nggak salah pertanyaan seperti itu. Cuma nih ya guys, kalau kamu juga nggak ngebakar, maka pendapatanmu juga akan makin sedikit guys ya. Contoh nih ya, cek aja di sini. Nih ya, teman perhatikan tuh ya. Kemarin nih tanggal 24 ya guys, kamu bisa cek itu pendapatanku 529,50 BNK. Kemudian naik nih guys, ya naik di tanggal 25, kemudian turun nih guys, dan hari ini juga turun ya. Kenapa? Karena jumlah hash rate-ku itu kalah sama orang lain guys. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau teman-teman itu cuman beli mesin mining dan tanpa menambah hash rate, tanpa menambah bahan bakar lagi atau menambah bensinnya lagi, ya kecepatannya kan slow guys. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini loh guys, kamu cek di bagian BNK. Di sini ada mining information ya guys. Di situ tuh ada network hash rate. Jadi setiap hari itu networknya itu kesulitan penambangan itu semakin bertambah nih guys. Ya mau gimana ya, memang faktanya seperti itu guys. Ya semakin sulit dan penambangnya makin banyak, jadi kita makin berebut guys. Jadi siapa yang powernya kuat, jadi hash rate itu power guys, kekuatan dari mesin penambanganmu. Nah seperti itu. Jadi memang ini sebuah konsep deflasi yang teman-teman juga harus pahami, konsep menambang. Begitu juga kalau teman-teman tuh nambang Bitcoin, seperti itu di Bitcoin gitu. Begitu juga BitNasdaq, konsepnya juga deflasi kayak gitu. Walaupun di sini itu ada gabungan ya proof of work dan juga proof of contribution. Jadi teman-teman yang berkontribusi itu juga bisa mendapatkan reward kayak gitu guys. Nah, solusinya gimana nih kalau kita biar nggak ngebakar terus dan juga punya token? Jadi gini loh guys, kamu harus perhatikan dulu konsep yang aku jalankan ya. Ini teman-teman boleh ikuti, boleh enggak. Cuman yang aku lakukan tuh seperti ini. Jadi nih guys, ya kita fokus aja dulu gini guys. Kamu bikin standarmu sendiri lah ya. Bikin standar misalnya 150 BNK ya guys. Kalau yang sudah kamu hasilkan
Yang 100 kamu bakar, yang 50 kamu simpen. Konsepnya kayak gitu guys. Jadi jangan semuanya dibakar juga, dibagi. Nah, sisanya dibuat apa bang? Nah, ini ada beberapa cara nih guys yang bisa kamu lakukan. Sebenarnya kamu kalau sering update, ngikutin kontenku di YouTube, di grupku Telegram, kita sering diskusi. Ya, di sini nih teman-teman bisa ikutan namanya program My Hash Rate by Backpool. Ini menurutku program yang cukup worth it guys. Kenapa? Misal nih guys, kamu ya modal 1 juta, kamu taruh di sini My Hash Rate by Backpool. Ya, kamu modal di sini masuk join, dan di sini aku juga join guys. Nih ya contoh nih. Total yang aku bakar nih guys ya. Total destroyed value itu senilai 147 dolar guys. Ya. Di sini total profit 29 dolar guys. Di sini itu ceritanya kamu beli token BNK, kemudian dibakar jadi hash rate ya, dan kamu nggak butuh mesin mining ya, nggak butuh mesin mining. Kemudian uangmu ini itu akan dikunci selama 30 hari. Setelah itu kamu akan dapat profit 20% guys. Nah, apa nggak lumayan? Makanya menurutku program yang hash rate pool ini guys, kamu menurutku ya mending dicoba kayak gitu. Walaupun aku juga nggak minta kamu harus join atau enggak ya, cuman yang pengalamanku seperti itu. Kenapa? Artinya modalmu akan dikembalikan selama 30 hari. Dan ini sudah terbukti di My Purchase nih ya guys. Ini aku udah masuk nih 22 dolar ya, 14 dolar ya, terus ini 15 juga, dan ini yang sudah dibayarkan dikembalikan tuh 27 dolar, 15 dolar nih udah dikembalikan dalam bentuk USDT, dalam bentuk dolar guys. Nih 39 dolar juga udah dikembalikan, ini selama 30 hari guys. Dan selanjutnya kamu tinggal menerima reward, nerima hadiahnya yang 20% dari modal yang kamu kunci guys. Dan di sini aku juga akan coba masuk terus kayak gitu kan. Ya, itu konsepnya. Ini salah satu pendapatannya. Jadi kamu cuma naruh uang dikunci 30 hari atau sebulan. Di hari 31 kamu akan dikembalikan saldomu itu dalam bentuk dolar guys, kayak gitu. Dan sisanya kamu tinggal dapat reward, kan lumayan tuh. Nah, selanjutnya itu salah satu cara. Yang kedua, kamu juga bisa lakukan yang lain. Misal nih guys, kamu sudah nambang nih di sini, kamu udah dapetin hasil kan di sini. Kamu bisa ikutan namanya staking di bagian wallet. Kemudian kamu cari tuh di sini financial. Nah, di financial juga sudah pernah aku bahas nih, ini namanya staking. Kamu bisa mengunci selama 1 tahun token BNK-mu juga dapat reward nih 10%, kayak gitu guys. Kemudian kalau yang fleksibel dapatnya 2%. Cuman ini menurutku lebih kecil ketimbang yang buyback pool ya, atau yang hash rate buyback pool tadi guys. Menurutku sih seperti itu karena cuma 1 bulan. Kalau ini nih lebih ke 1 tahun. Ya, kalau yang ini fleksibel bisa ditarik kapan saja. Menangnya yang fleksibel tuh bisa ditarik kapan saja, cuman dapat 2% dari modalmu kayak gitu, guys. Nah, itulah beberapa cara yang paling stabil menurutku ya. Nah, cuman gini, guys, kalau kamu pingin yang lebih cepat ya, yang lebih cepat itu sebenarnya adalah konsepnya trading kayak gitu. Cuman perlu diingat trading itu mengandung resiko juga karena apa? Volatilitas. Di sini kamu bisa cek di BitNasdaq itu karena dia itu sebuah exchange ya guys. Kamu tuh bisa trading, baik trading crypto, kemudian bulk. Di sini ada gold. Kalau kalian juga mau nyimpen atau investasi gold ya, terus oil ya, ini macam-macam, silver, gas dan macam-macam nih. Kemudian atau mainan forex, trading forex di sini atau indeks, macam-macam juga di sini guys. Kemudian di sini juga ada saham Amerika, stok ya guys, misalnya Amazon, Apple dan segala macam. Nah, teman-teman pasti bingung gitu loh ya. Mungkin bagi yang pemula bingung caranya gimana sih Bang. Nah, tak kasih yang paling sederhana. Di dalam trading itu ada 2 ya guys. Kamu perlu diingat. Ada yang trading spot di sini. Kemudian ada yang trading future. Nah, bedanya apa sih Bang? Spot sama future? Kalau spot itu guys, sebenarnya simple aja. Kita cek ke chartnya kayak gini. Kalau spot sebenarnya menurutku ini lebih aman buat para pemula ya guys. Jadi kamu tuh bener-bener ngebeli tokennya guys. Misal nih harganya kan lagi di bawah nih guys. Kita langsung coba aja ya. Jadi gini guys, kalau kamu main spot, ini kan harganya mumpung lagi di bawah dan pernah naik ya guys. Kalau spot itu konsepnya, kamu sebisa mungkin ngebeli waktu dia harganya turun guys. Jadi kamu bener-bener ngebeli tokennya. Kemudian ngejual ketika harganya ini, harga tokennya tuh naik guys, kayak gitu. Dan di sini ada namanya time frame. Ini 15 menit, jadi per satu candle, per satu lilin ini guys, itu mewakili 15 menit. Ini bisa 1H berarti
1 jam ya, habis naik turun lagi nih, habis ada yang ngebeli terus ada yang ngejual nih guys, kayak gitu. Ini 4 jam tuh. Ini one day ya, 1 hari. Per satu candle ini mewakili pergerakan harga selama 1 hari. Nah, untuk jangka panjang kamu pilih 1 day itu juga bisa, 1H juga lumayan, ini menengah. Cuma kalau yang mainnya cara cepat itu ya kecil, 30 menit atau bisa juga diganti 15 menit, 10 menit, 5 menit atau 1 menit. Ini pergerakan harga nih guys, tuh kayak gitu. Nah, di sini teman-teman tuh bisa langsung jual beli gitu loh, simple banget. Misal ya guys, aku mau beli apa? Di sini kan ada macam-macam tuh, misalnya BNK, atau teman-teman mau langsung beli kripto yang lain juga boleh gitu loh. Terserah gitu ya, mau Bitcoin, Ethereum, BNB, ya terserah aja kayak gitulah. Di sini kita mau lihat dulu nih mana yang kira-kira ada potensi naik guys. Jadi kalau spot itu bisa cuan kalau harganya naik doang, kalau turun nggak cuan guys. Nah, ini kita cek di sini misal Solana, kita cek kayak gini kan. Nah, ada potensi naik nggak? Kita lihat dulu 1 hari. Kayak gini, dia rada turun. Ini mau naik lagi nih. Nah, kita bisa beli Solana kayak gitu. Misalnya ya, kita mau buy gitu kan. Buy kayak gini. Oke, nah, kamu bisa pilih ya settingan mau harga limit atau harga market. Limit itu artinya kamu setting ya. Dia akan otomatis ngebeli atau ngejual pada harga berapa. Atau mau market, kalau market tuh berarti harga yang terjadi sekarang ini kamu langsung otomatis ngebeli. Cuman aku biasanya ngebeli tuh pakai limit guys, jadi biar kita bisa setup gitu kan, bisa setting. Oh ini kita cek dulu nih, misalnya per 1 jam ini pernah turun di harga berapa nih, kita lihat ya. Di sini kita biasanya tuh mainnya di support guys. Support tuh titik ini loh, titik balik nih loh ya, waktu turun terus naik lagi. Misalnya ini kan di berapa nih, misalnya di 123,18 nih guys, kayak gitu kan. Nah, kamu mau beli berapa nih jumlah Solananya? Ini kan aku cuman punya $4 ya, hampir $5 misalnya. Ya udah kita klik aja buy. Nah, ternyata nggak bisa guys, jadi kita ada minimumnya, nggak bisa nih. Ya udah kita pilih aja yang lain. Ini bisa nggak? Nah, kayak gini $5 misalnya, kita cek dulu dia pernah turun di harga berapa. 7104 ya guys, kita buy aja. Misalnya gini aja, kita setting kayak gini, dia akan otomatis ngebeli ketika harga token BNK ini sudah mencapai ini ya guys, 0,007004, maka dia akan otomatis ngebeli. Klik kayak gini tinggal buy. Nah kayak gini guys, kalau sudah ya kamu pastikan sudah oke settingannya, nanti dia akan otomatis ngebeli ketika harga token BNK itu di 0,007004 USDT ya. Kita confirm aja kayak gini guys. Nah, dia akan muncul di sini ya di open order. Dia ceritanya masih pending, belum tereksekusi karena harganya belum sesuai ya. Nanti kalau sudah sesuai, dia akan otomatis ngebeli guys. Nah, begitu juga kalau teman-teman tuh mau ngejual ya, mau ngejual BNK-nya. Juga sama nih, kita perhatiin tuh di sini. Oke, nah ini kan pernah naik nih di 0,007207 ya. 7207. Kita klik aja sell. Oke, kita jual aja. Misalnya aku punya 600 BNK, kita jual aja di harga limit. Nah, jadi aku akan ngejual total tokenku ini BNK-nya 606 ya. Itu di harga 7207 guys. Ya udah kita tinggal okein aja, tinggal sell BNK. Nanti teman-teman juga sama di sini ya, karena harganya belum sesuai maka dia statusnya masih pending guys. Nah, jadi cuman kayak gitu aja. Belinya waktu harga 0,007004, nanti ngejualnya di 7207. Kayak gitu guys ya. Kamu bisa perhatikan ini loh ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah selisih gitu kan, belinya murah, jualnya mahal. Nah, nanti dari selisih itu teman-teman kan bisa dapat cuan. Cuannya apa? Misalnya token BNK kan karena selisih ya guys. Kamu bisa bakar sebagian bisa di staking ya, atau bisa ikutan hash rate buyback pool kayak gitu. Nah, atau teman-teman itu bisa ikutan juga di BitNasdaq itu trading future guys. Nih, trading future, cuma perlu diingat ya. Di trading future tuh ya ini kita lebih ke ngebeli kontraknya, jadi nggak ngebeli tokennya. Itu juga prinsipnya sama dengan yang spot, cuman bedanya apa guys, ini lebih ke prediksi. Jadi kamu ngeprediksi, misalnya ini kita mau trading future Bitcoin ya, BTC perpetual kayak gini guys, dan ini time frame-nya juga sama. Cuman kalau di future teman-teman tuh harus lebih memahami indikator, terus juga harus melakukan riset ya guys, karena resiko gitu kan. Resikonya apa? Misal ya di sini Bitcoin kan
pernah turun nih ya guys di 8726,7,9 ya guys dalam waktu 1 jam ini. Berarti dia turun. Biasanya ya ini kan udah hijau ini kan beli naik ya guys. Terus ini merah-merah kan artinya turun. Nah biasanya tuh naik guys. Nah biasanya juga banyak orang habis ini memprediksi harganya bakalan naik. Cuman perlu diingat market tuh bisa berubah dengan cepat guys. Kamu juga harus menanggung resiko dan siap dengan kerugian ya guys. Contoh nih, kalau prediksimu tuh Bitcoin bakalan naik, nih kan naik ya. Berarti kamu pilihnya buy ya atau long. Kemudian kalau prediksimu malah Bitcoin ini bakalan turun bang, berarti prediksimu harus pilihnya itu sell atau short. Ya, pilihannya kayak gitu guys. Dan di future itu ada sebuah fitur namanya leverage, itu adalah apa ya? Semacam pinjaman gitu guys. Nah, kita contohin aja ya guys, misal di sini. Nah, ini aku juga melakukan trading future. Ya, ini sebenarnya dari kemarin dan ini aku milihnya itu adalah short. Di sini ada 20x, artinya di sini tuh aku melakukan pinjaman ya guys. Dari modalku tuh senilai 20 kali guys. Ya, seperti itu. Dan ini statusnya itu aku masih rugi guys. Jadi dia bergerak naik turun terus ini guys. Dan di sini kan merah nih, aku rugi kurang lebih berapa nih? 0,06 dolar ya guys. Cuman di sini disebutnya kan unrealized PNL atau floating loss ya guys. Artinya ini masih belum benar-benar rugi. Bisa aja jadi untung. Begitu juga kalau teman-teman itu hijau ya, atau unrealized-nya PNL-nya ini hijau, itu namanya floating profit guys. Artinya kamu belum benar-benar profit kecuali sudah kamu close ya, tradingmu sudah kamu close. Cuma perlu diingat setiap kamu melakukan trading di sini ya, keunggulan dari future itu bisa dua arah. Kalau tebakanmu tuh benar ya, prediksimu tuh benar. Misalnya kamu milih short nih, kayak aku milih short kayak gini, dan ternyata Bitcoin memang benar-benar turun guys, maka kamu bisa profit juga. Beda sama yang spot tadi kan, hanya bisa kalau harganya naik kamu bisa untung, cuman kalau harganya turun kamu nggak untung guys. Nah kalau di future itu mau turun mau naik, selama prediksimu tuh benar ya kamu untung. Tapi kalau prediksimu turun faktanya dia malah naik harganya Bitcoin, maka kamu akan rugi guys. Contohnya kayak punya aku nih ya kan, prediksiku short, faktanya harga Bitcoin malah naik. Nah, oleh karena itu kamu jangan lupa untuk setup atau setting di sini ada namanya TP/NSL. TP itu adalah take profit, SL itu adalah stop loss. Jadi kamu bisa membatasi. Misalnya nih, kalau aku udah untung 47%, maka otomatis tradingku close atau keluar ya, aku udah close trading. Artinya ya udah aku akan untung nih, misalnya nih akan untung sekian ini dolar ini guys. Dan jangan lupa untuk SL. Nah, stop lossnya juga kamu harus setup, harus setting. Jadi ketika kamu merugi, misalnya sudah pergerakannya udah berlawanan arah dengan prediksimu, misalnya kamu ketika ruginya udah kamu anggap, nah contoh 20% nih ya guys. Jadi kalau harga Bitcoin udah nyentuh 89.382,5 USDT, maka otomatis tradingmu juga akan close. Artinya rugimu kamu batasi, kamu akan rugi 0,438 USDT dari modalmu guys. Kayak gitu. Begitu juga profitnya. Ya, ini juga sama. Kamu juga bisa setting, guys. Makanya TP dan SL ini wajib kamu gunakan ketika kamu trading future, guys. Kayak gitu. Nah, cuman aku nggak akan bahas lebih detail tentang future karena menurutku future tuh kompleks ya, guys. Kamu perlu belajarnya lebih jauh dan aku juga masih proses belajar. Cuman kita ya harus memahami dulu lah kalau teman-teman benar-benar mau main future ya. Karena di future tuh ada leverage, artinya kan ada hutang ya guys. Ketika kamu menggunakan modalmu berapa, terus kamu pakai leverage, artinya kamu juga berhutang. Dan di sini ya teman-teman harus benar-benar perhitungkan gitu loh. Kalau belum yakin jangan main all in atau gas-gas aja guys. Yang ada bukannya untung malah buntung kayak gituan. Karena menurutku ya guys, dari trading itu yang menjadi kesalahan kita adalah kita tuh bernafsu untung aja guys. Ya profitnya maksimal kayak gitu, kita nggak pernah memperhitungkan kerugiannya ya, seperti itu. Jadi menurutku ya nanti dulu lah kalau teman-teman mau masuk ke yang future, menurutku lebih baik ya setidaknya ya resiko yang lebih rendah itu adalah yang trading spot gitu. Kalian boleh trading BTC, ETH atau BNK ini juga bisa kalian tradingkan kayak gitu kan guys. Ya silakan kamu pilih-pilih sendiri tokennya yang menurutmu mana nih yang lagi turun dan kemungkinan bakal naik. Misalnya Bitcoin, ya udah kamu tinggal lihat nih Bitcoin misalnya lagi di bawah, kamu setup aja dan kamu akan jual di harga berapa. Ini yang spot. Dan nanti dari keuntungan inilah kamu bisa nambahin tuh yang tadi untuk
ngeburning ya, ngebakar BNK, kemudian kamu bisa nambahin hash rate, sebagian kamu ikutin di staking ya, terserah mau yang staking di sini juga bisa, atau kamu mau join yang di sini guys, yang di hash rate buyback pool. Nah, jadi menurutku ya dari pertanyaan Bang Johnny Rainbow tadi guys, kalau kita ngebakar terus, kalau kamu cuma ngandalin mining doang guys, ya jelas kamu nggak akan dapat apa-apa kayak gitu. Jadi ini memang strategi guys. Jadi apa ya, tolong teman-teman itu pelajari sebuah platform kayak gini, potensinya tuh cara cari duitnya gimana. Dan aku sebenarnya sering share ke teman-teman semuanya ya, yang memang sering mengikuti kontenku ya, caraku gimana tuh aku bagikan, walaupun mungkin caraku nggak bener guys, cuman sejauh ini menurutku masih cukup worth it, masih ada keuntungan ya, oke aja kan gitu kan, oke aja. Misalnya kita cek aja di bagian withdraw di sini, ya aku rutin narik loh guys, $23, $25, $9, $23. Ini nggak melulu cuma dari mining guys ya. Kalau cuma ngandalin mining ya lama guys gitu kan. Ini dari trading, dari staking, dari yang buyback pool tadi gitu kan. Kan aku udah masukin duitnya aku pindahin lagi ya, dan aku tinggal menikmati rewardnya aja kayak gitu kan di hash rate buyback pool kayak gitu. Cuman perlu diingat ya, namanya juga ini aplikasi baru, dia pasti lagi gembor-gembor marketing, jadinya masih sangat seru. Cuman ya teman harus tetap melakukan riset ya, bisa aja dia lama-lama bangkrut juga bisa guys. Cuman makanya aku tuh kalau udah berhasil kayak gini ya, ikut hash rate buyback pool, duitnya aku pindahin lagi ke yang lebih aman kayak gitu guys. Jadi aku nyetok dana di sini tuh nggak lebih dari $1000 guys. Paling udah $100-200 aku beberapa udah aku tarik guys kayak gitu ke yang lebih aman, ke dompet Web3 kayak gitu guys. Nah, itu caraku buat teman-teman yang mungkin juga pingin trading spot ya, silakan dicoba-coba dulu gitu guys. Mainnya kecil-kecil dulu, mulai dari $10 kayak gitu-gitu. Main yang spot dulu lah. Kalau udah paham cara mainnya baru coba nanti ke future ya silakan gitu kan. Cuman kecil-kecil dulu dan jangan pernah bernafsu kalian tuh langsung seketika dalam semalam jadi miliarder guys. Menurutku tidak semudah itu karena ada proses guys ya. Proses apa? Proses belajar kayak gitu. Bahkan aku di sini juga nggak selalu cuan kok guys. Aku juga ada ruginya. Nah, misalnya kayak gini guys ya. Ini kan aku sering cancel, komplit dan segala macam ya guys. Ada yang untung, ada yang buntung guys. Kayak gitu loh. Jadi ya udah gitu kan, ini adalah proses belajar gitu. Menurutku sih nggak masalah sih kalau buatku ya, selama aku belajar kayak gitu kan. Dan aku kalaupun salah ya aku nggak akan nyalain siapa-siapa guys, karena ini adalah proses belajar ya, memang mahal belajar itu kayak gitu kan. Oke ya guys, jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman kita tadi yang mungkin menanyakan ya. Kalau cuman ngandalin nambang doang guys, menurutku juga kalian nggak akan dapet cuan gitu ya, dapat cuannya tipis ya. Dan ini ngomongin mining tuh ngomongin jangka panjang, bukan ngomongin cara cepat. Dan menurutku cara cepat tuh ya cuman trading guys kayak gitu, karena bisa jual dan beli gitu kan langsung seketika. Oke ya teman-teman, seperti itu dulu, dan jangan lupa untuk selalu aktif like, komen, dan share, dan gabung di grup telegramku kalau teman-teman nanti bisa berkesempatan untuk klaim dana kaget dari aku guys. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, tetap semangat dan ciao.